Chery selalu aja ada gebrakannya. Nah, baru awal tahun langsung meluncurkan satu model baru. Sekarang model udah di samping gue, langsung aja kita OTW bareng Chery C5 CSH. Ya, kalau inget pada tahun lalu, Chery itu sempat meluncurkan Chery C5 waktu penghujung 2025. Nah, sekarang Chery C5 ini kembali di rework dan diberikan drivetrain baru, yaitu dengan mesin hybrid. Nah, secara overall kalau desain, kita bicara desain, dari depan hampir nggak ada beda sama Chery C5 yang sudah meluncur terlebih dahulu. Depannya grillnya masih diamond cut seperti ini, terus ada tulisan Chery yang besar di sini, dan lampunya juga masih sama. DRL di sini yang bisa berubah menjadi sen, dan lampu yang sudah LED dan dia sudah proyektor, bagus banget. Kap mesinnya juga ada guratan sebanyak 2 buah yang bikin mobil ini kelihatan lebih berotot. Ya kalau secara desain dari depan ini hampir nggak ada beda. Kalau dari samping baru kelihatan bedanya. Velgnya sama di 18 inci, tapi untuk palangnya dibedakan. Kalau yang dulu velgnya tuh seperti Omoda E5. Kalau di sini palangnya itu di blackout sekarang. Sementara untuk aksen silvernya masih dipertahankan. Tapi sekarang aksen silvernya itu menjadi garis-garis di samping sini. Ya, jujur palangnya jadi terlihat lebih besar. Tapi kalau misalnya ditanya lebih suka yang mana, jujur kami lebih suka yang sebelumnya. Nah, untuk dimensinya sendiri dia masih sama, panjangnya di 4,4 meteran, lebarnya di 1,8 meteran, dan tingginya itu ada di 1,5 meteran. Untuk wheelbase-nya sendiri itu ada di 2,6 meteran. Jadi meskipun dia ada perubahan, tapi secara dimensi dia masih sama. Berpindah ke belakang, di belakang masih sama juga lampunya full LED, terus juga tulisan C5 yang ada latar belakang merah. Tapi di belakang ada tulisan CSH Hybrid. Ya, tulisan ini dibedakan jika dibandingkan dengan 38. Kalau kalian ingat, tulisannya itu cuma CSH aja. Sementara kalau yang di Chery C5 ini CSH Hybrid. Yes, kalau tulisan CSH Hybrid itu melambangkan bahwa mobil ini adalah sebuah mobil hybrid electric vehicle atau strong hybrid atau HEV. Sementara untuk emblem CSH saja itu digunakan untuk melambangkan mobil PHEV dari Chery. Nah, itu aja dari eksteriornya. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, untuk interiornya karena mobil ini mengusung tema One Car Two Vibes, jadinya interiornya dia mengambil dari model EV, mobil yang mirip dengan mobil ini. Kira-kira apa? Yes, Omoda E5. Nah, kalian bisa lihat ya dari instrumen clusternya, head unitnya sama-sama berukuran 12,3 inci keduanya, dan curve screen seperti ini itu bisa ditemukan di Omoda E5 yang mungkin kalian kalau misalnya punya Omoda E5 atau misalnya pernah nyobain Omoda E5, pasti kalian waktu masuk mobil ini kalian akan berpikir mobil ini seperti mobil yang pernah kita kendarai atau mobil yang pernah kita coba. Kalian nggak salah karena memang interiornya sama persis gitu ya. Ambient lightnya sama, terus juga di sini ada aksen dari ambient lightnya yang ada gambar mobilnya dan huruf pinjinnya depan sini. Terus juga untuk sound systemnya dia juga sudah disupport sound premium sound dari Sony yang dimana itu ada di Omoda E5 yang tipe atas ya untuk premium soundnya. Terus juga joknya dia mirip banget sama joknya E5 dan udah power rated seperti ini. Dan untuk jok ya pengaturannya dia sudah elektrik untuk penumpang depan dan juga driver seat. Dan joknya sudah disupport dengan cool seat dan heated seat. Dan setirnya ini yang unik, dia punya heated steering wheel. Nah, Chery C5 ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof di atas sini. Dia belum yang panoramic roof ya, dia hanya sunroof biasa aja yang ukurannya cukup kecil, tapi nggak apa-apa. Ini bisa menambah kesan mewah dari mobil ini dan roomy dari mobil ini. Terus juga untuk parking brake-nya sama seperti E5, dia ada di layar. Untungnya pelipatan spionnya, pengaturan spionnya dia masih ada tombol fisik yang bisa memudahkan kita kalau misalnya kita lewat di jalan sempit. Dan kita ke belakang, ini vibes-nya E5 banget sih. Dari seatingnya yang joknya bahannya itu sama, terus juga ada USB-C port, USB-A port di belakang yang bisa memanjangkan penumpang belakang. Ya, itu aja dari interiornya. Sekarang kita langsung aja OTW bareng mobil ini.
Ya, sekarang kita mau OTW bareng Chery C5 CHH. Pertama kali duduk di kursi pengemudi, hal yang gue notice adalah blind spotnya minim. Padahal biasanya kan kalau mobil yang bentuknya sporty seperti ini, blind spotnya tuh lumayan kerasa ya. Tapi di sini itu semuanya kelihatan. Mulai dari pilar A, penempatannya bagus, terus juga ada kaca partisi di sini yang bisa bikin kita mudah untuk melihat objek yang ada di belakang spionnya. Nah, untuk mesinnya sendiri dia juga beda. Dia pakai mesin 1500 cc turbo gasoline direct injection. Tenaga itu ada di 105 kW dan torsinya itu ada di 215 Nm. Sementara untuk motor listriknya, dia tenaganya tuh ada di 150 kW dan torsinya ada di 310 Nm. Untuk menyalurkan tenaga tersebut, Chery C5 CHH ini sudah menggunakan transmisi dedicated hybrid transmission. Secara noise juga mobil ini kalau yang kaca depan dia sudah memakai dual glass ya, double glass di sini, jadinya noise-nya bisa diminimalisir dan NVH dari mobil ini juga bisa jadi lebih baik. Terus juga suspensi kalau di depan sini juga berasa firm, jadi memang biasanya kan kalau Chery C5 ini yang dulunya dikenal sebagai Omoda 5 itu dia memang state suspensinya dibikin agak firm karena memang mengejar sportinya. Terus juga selain dari sisi teknikalnya, dari fitur ADAS-nya dia juga ditambahkan lagi. Kalau yang Chery C5 yang lebih dulu meluncur di Indonesia itu ADAS-nya ada 10, sementara kalau di sini tuh ada 14. Salah satunya adalah dia sudah memakai front collision warning di mobil ini. Terus juga untuk feel steer-nya dia juga direct, jadi ini hampir nggak ada delay untuk setirnya. Kita udah coba tadi dilewatin tol Trans Jawa dan banyak lobang juga, jadinya kita harus gesit juga nyetirnya dan mobil ini bisa up to the challenge sih. Jadi secara handling dia juga tidak mengecewakan. Ya, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Chery C5 CSH. Ya, secara headroom, legroom masih oke, masih ada 5 jari. Jadi ini walaupun dia modelnya kayak SUV coupe gitu ya, dia masih bisa memberikan ruang yang optimal untuk gue yang tinggi 182 cm. Di depan gue udah ada Andi dari Sino Auto. Halo. Tingginya berapa nih? 168 cm dan gue masih bisa duduk dengan nyaman di belakang sini. Footroom itu juga masih bisa ada plenty, jadi kaki gue bisa masuk dengan mudah. Terus juga meskipun dia punya headroom, legroom yang melimpah, tapi di belakang sini terasa sempit. Kenapa? Karena memang window liningnya yang rendah ini dan lebih rendah dari kepala kita itu membuat kesan kalau misalnya mobil ini sempit. Tapi sebenarnya tidak sesempit itu ya. Ya itu butuh penyesuaian aja memang. Kesannya aja sempit. Sebenarnya di belakang sini nggak sempit-sempit amat. Tapi hal yang kedua yang disayangkan adalah ya jok belakangnya ini tegap. Jadi recline-nya fix dan itu di setnya cukup tegap. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh seperti ini, kita lagi ada di tol Trans Jawa, jadi agak melelahkan untuk perjalanan jauh. Apalagi dia fix juga, nggak bisa di setel. Jadi benar-benar sudutnya ini kita terima apa adanya. Tapi bagusnya di belakang sini juga sudah ada 3 buah headrest ya. Jadi menambah kenyamanan meskipun memang joknya itu fix sekali lagi. Armrest juga ada di belakang sini, 2 buah cup holder. Untuk cushion joknya itu juga sudah empuk gitu, bahannya oke banget. Untuk suspensi ya surprisingly di belakang sini enak, suspensinya bantingannya nggak mental-mentul, nggak bikin mual di belakang sini. Terus juga tadi Febri sempat manuver sedikit ya. Dan yang di belakang setir ada Febri dari Halo Otomotif. Halo, suaranya khas ya. Tadi sempat manuver sedikit. Itu gue masih bisa duduk dengan nyaman di belakang sini. Coba kita manuver nih. Coba. Ya. Gue pegangin HP-nya kayak takutnya ini berpindah. Coba. Tuh. Masih bisa meredam body roll dengan sangat baik. Dan untuk suara angin bisa teredam dengan sangat baik untuk ukuran kaca yang belum pakai double glass. Tapi ada satu kekurangannya kalau untuk suara luar, yaitu suara bannya. Suara bannya kedengeran banget di belakang sini. Karena memang posisi duduk penumpang tengah dan ban itu cukup dekat, jadinya cukup kedengeran. Tapi kita berharap sih harusnya bisa lebih baik lagi untuk peredaman suara bannya. Kalau ini suara bannya memang agak terdengar di dalam sini. Jadi tadi kita even waktu berkendara di dalam kota,
itu suara bannya udah kedengeran, padahal kita masih berkendara di kecepatan 20 km per jam. Itu udah mulai kedengeran di belakang sini. Sayang banget karena secara angin udah terdengar sangat baik, secara suspensi juga oke gitu ya. Harusnya kalau untuk suara bannya bisa lebih diimprove lagi sih untuk peredamannya. Ya, tadi kita udah nyobain Chery C5, perjalanan cukup panjang dan juga pastinya nyobain beberapa fiturnya dan ngerasain kenyamanannya. Sebenarnya mobil ini itu adalah mobil yang driver oriented banget ya. Tapi kenyamanannya itu tetap dipikirkan meskipun bukan yang terbaik di kelasnya menurut kami. Ditambah lagi dia juga sekarang udah pakai mesin hybrid yang surprisingly halus, transisinya dari mesin motor listrik ke mesin bensin yang dimana sering jadi kendala untuk beberapa mobil-mobil hybrid yang transisinya itu kerasa agak kasar. Nah, tapi mengingat di kelasnya ini udah padat banget ya, ini akan menjadi PR buat Chery untuk memenangkan battle yang udah rame banget seperti gue bilang. Dan faktor penentunya adalah harganya. Yes, sampai video ini dibuat, harganya belum diumumkan. Tapi kami berharap harganya akan kompetitif nantinya. Karena mobil ini punya potensi yang sangat besar untuk bersaing di kelasnya. Terus juga tagline-nya yang One Car Two Vibes ini benar-benar kerasa banget. Jadi waktu kita pakai mobil ini, vibes EV-nya kerasa, vibes hybridnya juga kerasa, dan performanya juga surprisingly oke. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kenapa kalian nggak like video ini? Subscribe ke YouTube channel Obsessed to Wheels dan pastinya nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di Obsessed to Wheels. Di situ banyak story ya kalau kita lagi syuting atau event dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan kalau kalian mau baca berita, kalian bisa membacanya melalui otwindonesia.com. Beritanya di situ komprehensif, dan apabila kalian tertarik nih untuk membeli Chery C5 atau line up Chery lainnya yang sudah dijual Indonesia, kalian bisa membelinya melalui website kami. Dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di OTW Indonesia, jadi make sure follow TikTok kami. Oke, sekian video kali ini. Gue Gopas Tobing, signing out.